Shalom Jemaat Surabaya City Blessing. Berikut adalah pengumuman Blessing Center hari ini. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir di gereja ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Anda dapat menghadiri ibadah kami setiap hari Minggu yang dimulai jam 8 pagi dan ibadah 4 yang dimulai jam 10 pagi. Untuk informasi carousel, konseling, baptis, dedikasi, atau untuk didoakan, Anda dapat menghubungi kami Blessing Center melalui nomor WA 0898 1333 789. Sekali lagi 0898 1333 789. Sekian pengumuman Blessing Center hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Senang sekali kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini Bapak Ibu. Kalau bulan ini kita berbicara tentang mengucap syukur. Siapa yang minggu lalu diberkati oleh firman dari Pastor Fani, amin. Kita sudah belajar banyak tentang mengucap syukur dan hari ini saya mau melanjutkan firman yang telah disampaikan oleh Pastor Fani. Tapi sebelum kita masuk ke dalam firman Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk membayangkan terlebih dahulu dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Siapa yang di sini pernah menerima bonus gaji Bapak Ibu? Pernah menerima uang dari pekerjaan kita dikasihin bonus mungkin gaji ke-13 atau apapun itu. Pernah Bapak Ibu? Seneng gak kalau dapat gaji ke-13? Seneng kalau dapat bonus? Nah, ketika kita mendapatkan bonus kira-kira apa yang kita lakukan? Bahagia, kita mungkin bilang, oh Tuhan, puji Tuhan, terima kasih Tuhan dapat bonus. Sekarang bayangkan Bapak Ibu, kalau beberapa hari kemudian kita baru tahu ternyata teman kita ini dapat bonusnya 2 kali lipat. Kira-kira apa yang terjadi ketika kita tahu seperti itu? Apakah kita mengucap syukur? Justru yang awalnya mungkin kita senang, Bapak Ibu, awalnya kita mungkin mengucap syukur, tiba-tiba kita ini menjadi rasa kurang. Loh, kok enak ya gajinya 2 kali lipat? Harusnya kan saya juga dapat 2 kali lipat. Mungkin pernah merasakan seperti itu? Atau mungkin kita bayangkan kita membeli sebuah rumah, Bapak Ibu, kita sudah berjerih payah, wah akhirnya kita bisa punya rumah sendiri. Lalu ketika kita datang ke rumahnya, wah ya sederhana rumahnya tapi oke ini rumahku sendiri. Ketika kita datang ke rumah teman kita yang lebih besar, lebih mewah, yang lebih modern, lebih keren Bapak Ibu. Kita lihat wah keren juga ya ini. Ketika kita pulang kira-kira rumah kita terasa seperti apa Bapak Ibu? Waduh rumahku ternyata kecil sekali ya bandingin dengan rumah teman saya ini. Atau mungkin Bapak Ibu kita sudah bekerja keras tapi masih belum ada uang untuk liburan nih. Kita lihat sosial media orang-orang liburan tinggal di hotel bintang 5, pergi ke negara yang lain. Oh keren sekali rasanya. Tiba-tiba kita merasa kayak aduh kenapa ya kok hidupku gak bisa seperti itu. Kepingin sih sebetulnya seperti itu. Di saat-saat seperti ini Bapak Ibu, apakah kita bisa mengucap syukur? Jujur Bapak Ibu, bisa atau enggak nih? Kalau dibilang bisa atau enggak, ya bisa sih sebetulnya. Tapi biasanya iya atau enggak? Enggak, kenapa? Karena susah untuk mau mengucap syukur. Jujur sekali, seringkali susah untuk mengucap syukur di saat-saat seperti itu. Bukan karena tidak diberkati Bapak Ibu. Bukan karena kita tidak melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi karena kita mulai membandingkan berkat yang ada dalam kehidupan kita dengan kehidupannya orang lain. Katakan membandingkan. Kita tidak lagi fokus kepada apa yang kita punya. Tetapi kita fokus kepada hal-hal yang kita tidak miliki. Kita merasa kurang bukan karena kita butuh Bapak Ibu. Tetapi kita merasa orang lain lebih diberkati daripada aku. Aku juga kepingin seperti itu. Betul Bapak Ibu? Tanpa sadar kita mulai mengukur nilai hidup kita dengan standar kehidupan orang lain.
Dan hari ini Bapak Ibu kita mau belajar bersama-sama. Karena di saat seperti itu diam-diam Bapak Ibu ada yang masuk ke dalam hati kita. Dan ada yang mencuri sukacita kita, mencuri damai sejahtera kita, dan mencuri ucapan syukur kita. Dan hari ini saya mau memberikan judul firman pesan hari ini yaitu pencuri ucapan syukur. Boleh katakan bersama-sama Bapak Ibu, 1, 2, 3. Pencuri ucapan syukur. Sesuatu yang merampas sukacita dan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Dan kita akan belajar bersama-sama siapa pencuri ini Bapak Ibu. Pencuri ini adalah iri hati. Apa itu iri hati? Iri hati itu bukan cuma kepingin sesuatu Bapak Ibu. Tetapi iri hati itu mengingini apa yang dimiliki oleh orang lain. Dan merasa kesal ketika orang lain memilikinya. Bukan kita yang dapat. Itu iri hati. Kita melihat ada orang lain yang dapat sesuatu yang baik. Kita mengingini, maksudnya mengingini itu apa? Mengingini dan ingin itu berbeda Bapak Ibu. Siapa yang di sini ingin untuk punya rumah sendiri? Ingin? Angkat tangan dong, nanti Tuhan mau memberkati juga. Siapa yang di sini mau punya kendaraan sendiri, mobil sendiri? Siapa yang di sini mau punya pekerjaan yang baik? Siapa di sini mau punya pasangan yang baik? Tapi kalau sudah punya pasangan jangan diangkat tangan. Karena sudah dapat pasangan yang baik. Kita kepingin Bapak Ibu. Rasa ingin itu salah atau tidak? Tidak salah sebetulnya. Tetapi ketika kita mengingini sesuatu, artinya apa? Perbedaannya apa? Di situ kita membandingkan, loh kok rumahku nggak sebesar punyanya dia? Loh kok mobilku nggak semewah punyanya dia? Aduh kenapa pasanganku ini nggak seperti pasangannya dia? Kita mulai membandingkan apa yang kita miliki dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Dan terutama karena sosial media, kita sekarang dengan gampang bisa melihat Bapak Ibu. Yang jauh di negara lain pun kita bisa melihat. Aduh kenapa suamiku enggak ganteng kayak orang Korea. Aduh kenapa istriku enggak baik melayani aku seperti orang yang ada di Instagram ini. Mudah sekali kita untuk membandingkan satu dengan yang lain. Mudah sekali kita untuk iri hati satu dengan yang lain. Kita mulai membanding-bandingkan. Dan sifat iri hati ini Bapak Ibu datangnya diam-diam. Tiba-tiba jujur Bapak Ibu rasa iri hati itu disengaja atau tidak? Enggak. Kita bukan dengan sengaja kita, oh iya memang aku enggak senang dia dapatnya. Enggak. Rasa iri hati itu datangnya diam-diam. Tiba-tiba rasa itu muncul. Tiba-tiba dari yang kita punya sukacita itu tiba-tiba hilang. Dari yang kita punya damai sejahtera, kita rasa tenang. Melihat punyanya orang lain, kita mengingininya. Tiba-tiba ketenangan itu hilang. Pernah merasakan seperti itu Bapak Ibu? Iri hati itu adalah seorang pencuri. Pencuri yang telah datang masuk ke dalam hati kita. Dan mencuri semua yang ada di dalamnya. Kalau ada sebuah contoh pernah dengar mungkin Bapak Ibu. Suatu hari ada seorang pemuda yang berjalan kaki. Dia melihat ada orang yang naik motor. Lalu dia bilang, aduh coba aja aku punya motor seperti dia. Enak gak harus jalan kemana-mana. Tapi ternyata pemotor itu juga waktu berkendara dia melihat ada mobil. Dia bilang, coba aja aku bisa punya mobil seperti itu. Gak kehujanan, gak kena terik matahari, bisa pakai AC. Tapi orang yang naik mobil itu pun dia juga melihat orang lain. Dia bilang coba aja mobilku semewah mobilnya orang itu. Wah enak kalau seperti itu, tanjakannya enak, empuk. Orang yang naik mobil mewah kira-kira ada yang diinginkan Bapak Ibu? Ada. Waktu dia lagi nyetir, dia lihat ada orang santai-santai duduk di rumah. Lalu dia berpikir, aduh aku kepingin, coba aja aku bisa santai-santai orang itu gak harus kerja keras. Menikmati hidupku. Dan bapak tua yang ada di rumah itu yang lagi duduk-duduk di situ, tidur-tiduran. Dia melihat orang berjalan dan dia berpikir, aduh coba aja aku bisa berjalan seperti orang itu. Karena kakinya dia sudah tidak bisa untuk berjalan. Apa yang kita bisa pelajari dari sini Bapak Ibu?
Di dalam setiap tahapan, dari yang jalan, naik motor, naik mobil, mobil mewah, sampai yang dia santai-santai pun. Semua dari kita mengingini apa yang dimiliki oleh orang lain. Gampang sekali kita untuk iri hati. Bahkan bukan cuma yang dari tidak punya apa-apa Bapak Ibu. Yang memiliki segalanya pun, yang punya mobil mewah pun, yang uangnya banyak. Dia merasa aku pun kepingin seperti orang yang lain seperti ini. Mindset mereka adalah kalau aku punya yang mereka miliki, aku akan lebih bahagia. Pernah berpikir seperti itu? Kalau aku punya apa yang mereka miliki, aku akan lebih tenang. Kalau aku punya apa yang mereka miliki, aku akan mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi saya mau beritahu hari ini Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan saat ini, kita tidak akan mengucap syukur kepada Tuhan nanti kalau kita sudah menerimanya. Kalau kita tidak bisa mengucap syukur atas apa yang kita sudah miliki saat ini, kita tidak akan bisa mengucap syukur ketika kita pun nanti menerima apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena mengucap syukur itu adalah pilihan, bukan hasil dari apa yang terjadi, Bapak Ibu. Mengucap syukur itu adalah pilihan, katakan pilihan. Artinya apa? Kita yang memilih kapan untuk mengucap syukur. Tetapi seringkali bukankah terbalik Bapak Ibu? Kita menunggu sesuatu untuk terjadi, baru kita reaksinya adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Kita menunggu, oh udah dapat uang yang banyak, kita dapat bonus, kita bisa beli ini, kita bisa beli itu, kita bisa merasakan yang enak. Baru kita bilang, wah puji Tuhan, betul? Tetapi kalau saya berikan contoh yang ekstrim Bapak Ibu, bagaimana kalau kita masuk ke dalam penjara? Apakah kita bisa mengucap syukur kalau kita dimasukkan penjara? Atau mungkin kalau kita terlibat di dalam sebuah kecelakaan, terjadi sebuah kecelakaan Bapak Ibu. Apa yang masuk pikiran kita mana dulu? Apakah kita mengucap syukur, wah puji Tuhan aku masih selamat. Atau kita sudah mulai stres, aduh ini nanti biayanya betulin gimana? Mana yang masuk pikiran kita dulu? Seringkali yang masuk adalah kita sudah takut dulu, aduh ini gimana nanti. Bukan mengucap syukurnya dulu, bukan kita tidak boleh memikirkan itu Bapak Ibu. Tetapi mana yang masuk duluan ke dalam pikiran kita. Mana yang memenuhi kehidupan kita, ucapan syukur atau ketakutan, atau iri hati, atau mengingini hal-hal yang lain yang kita tidak miliki. Kesimpulannya Bapak Ibu, mengucap syukur itu adalah sebuah pilihan. Artinya apa? Di dalam saat yang baik maupun di saat yang buruk kita bisa mengucap syukur. Amin. Di saat kita sehat maupun kita sakit kita bisa mengucap syukur. Di saat kita tidak ada uang ataupun kita kaya raya kita bisa mengucap syukur. Mengucap syukur itu adalah sebuah pilihan. Saya ingat Bapak Ibu, ada iklan rokok. Saya tidak meng-approve rokoknya, tapi iklannya lumayan lucu Bapak Ibu. Ada kambing-kambing yang sedang makan rumput. Mereka ini ada pagar di sebelahnya, mereka mengintip dan ternyata rumput di sebelahnya itu lebih hijau. Jadi kambing-kambing ini bilang, ayo kita pergi ke sebelah yuk, karena rumputnya lebih hijau. Lalu mereka melompat ke seberang Bapak Ibu, melompati pagar itu dan mereka makan rumput di situ. Ternyata apa? Rumputnya rumput plastik. Lalu ada satu kambing yang menetap di rumputnya yang lama itu. Dia mengatakan rumput gue lebih asik dari tetangga. Artinya apa? Seringkali kita itu mengingini apa yang bukan milik kita. Manusia itu punya tendensi untuk mengingini apa yang dimiliki oleh orang lain. Dan kalau kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu, hari ini kita kalau lihat orang-orang terkaya, ini kebetulan kemarin ada yang rame Bapak Ibu. Siapa ini Bapak Ibu yang di layar? Ahmad Saroni, rame kemarin ini. Tahu nggak Bapak Ibu? Ahmad Saroni ini termasuk 1% dari orang terkaya di Indonesia. Kekayaannya kalau dihitung itu 329 miliar. Patung Iron Man kemarin yang dicuri itu Bapak Ibu. Harganya cuma 500 juta. Kira-kira dia bisa beli berapa itu patungnya? Banyak sekali.
Dia ini orang yang sangat kaya. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ditanya, mau nggak kaya seperti Saroni? Mau? Mau dong pasti. Oh, kepingin kita kaya seperti Saroni. Kepingin punya patung Iron Man Bapak Ibu. Kepingin kita untuk kaya seperti Saroni. Tapi tahu nggak? Saroni itu bukan yang terkaya di dunia. Karena orang terkaya di dunia, 1% Bapak Ibu yang terkaya di dunia, itu Jeff Bezos. Jeff Bezos ini orang yang sangat kaya, kekayaannya 3,943 triliun. Bukan koma, 3.943 triliun Bapak Ibu. Dia sangat kaya sekali. Kalau dihitung-hitung Bapak Ibu, kekayaannya Jeff Bezos ini 11.984 kali dari milik Saroni. Wah, banyak sekali. Dan kemarin dia itu mengadakan pernikahannya dia di Italia Bapak Ibu. Dia sewa semuanya itu. Dia habis 407 miliar Bapak Ibu. Tapi yang lebih keren lagi kalau kita bayangkan dengan uang kita Bapak Ibu. Kalau kita punya 10 juta di banknya kita, dia pakai pernikahan itu cuma 1.000 rupiah. Betapa besarnya kekayaannya Jeff Bezos Bapak Ibu. Tapi itu pun Bapak Ibu, kalau saya tanya hari ini, Bapak Ibu mau kaya seperti Saroni atau mau seperti Jeff Bezos? Seperti Jeff Bezos, dan ingin yang kaya seperti ini. Kekayaannya 11.000 lebih banyak, betul Bapak Ibu? Tapi itu pun dia bukan yang terkaya Bapak Ibu. Karena sepanjang masa, orang yang termasuk dalam 1% orang yang terkaya, itu Genghis Khan Bapak Ibu. Kekayaannya 1.956 kuadriliun. Lihat itu kalau Bapak Ibu lihat ATM isinya 1.956 kuadriliun itu kayaknya nggak bisa masuk Bapak Ibu di ATM. Nolnya bisa nembus alatnya seperti Bapak Ibu. Begitu kayanya dia, emasnya dia Bapak Ibu kalau dihitung 2 juta ton. Dan kalau dibandingkan dengan Saroni, dibandingkan dengan Jeff Bezos Bapak Ibu, kekayaannya dia ini 496 kali lebih banyak dari Jeff Bezos. Dan 5.945 kali lebih banyak dari Saroni. Pertanyaannya Bapak Ibu, kita mau jadi lebih kaya seperti orang ini atau yang sebelumnya? Kalau dikasih pilihan Bapak Ibu. Yang ini dong pasti. Nomor 1 sepanjang masa Bapak Ibu. Tapi kalau kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Dari apa yang kita lihat hari ini. Bahwa apa? Perbandingan itu tidak akan berhenti. Mau kita sudah di puncak pun. Akan selalu ada yang lebih kaya. Akan selalu ada yang lebih enak, akan selalu ada yang lebih bahagia, yang punya sesuatu yang kita tidak miliki itu selalu akan ada. Dan saat kita sibuk melihat rumput tetangga Bapak Ibu, di situ iri hati diam-diam masuk ke dalam hati kita. Dan kalau kita tidak menjaga mata pikiran kita Bapak Ibu, pencuri itu akan terus datang dan terus mencuri sukacita, damai sejahtera, dan pengucapan syukur kita. Bahkan yang lebih berbahaya kalau saya boleh bilang Bapak Ibu, iri hati atau pencuri ini dapat mengubah cara pandang kita terhadap Tuhan atau mempertanyakan Tuhan. Kok bisa? Kalau kita merasa, aduh hidupku kok gak seenak dia, susah hidupku ini. Aduh hidupku ini gak sebanyak dia berkatnya, uangnya gak sebanyak dia. Hidupku gak senyaman dia. Lalu ada mulai pertanyaan dalam diri kita Bapak Ibu. Kalau hidupku tidak enak seperti itu, apakah berarti Tuhan itu baik dalam hidup saya? Ada pertanyaan yang muncul dalam diri kita. Kalau kita tidak seperti itu, padahal saya sudah berdoa, saya sudah memberi, saya sudah datang ke gereja, saya percaya Tuhan, saya anak Tuhan. Kalau hidup saya tidak seperti itu, apa jangan-jangan Tuhan ini enggak ada? Apa jangan-jangan Tuhan ini tidak mendengar doa saya? Apa jangan-jangan Tuhan ini tidak bekerja dalam kehidupan saya? Membandingkan dengan orang lain, iri hati kita itu dapat membuat kita mempertanyakan Tuhan dan mengubah cara pandang kita
terhadap Tuhan. Dan kadang kita pun berpikir Bapak Ibu, aku akan mengucap syukur kalau apa? Kalau aku sudah menerima, sudah mendapatkan semua yang aku minta, semua yang aku inginkan. Kalau semua sudah sesuai dengan rencanaku, kalau semuanya sudah sempurna, baru aku akan mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi kenyataannya apakah seperti itu Bapak Ibu? Di dalam firman Tuhan pun kalau kita baca bersama-sama, dikatakan di dalam dunia ini kamu akan menderita apa? Penganiayaan. Yakobus mengatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Matius mengatakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus apa? Menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Apa yang kita bisa ambil dari ayat-ayat ini? Kita bisa belajar bahwa mengikut Tuhan itu tidak selalu gampang. Mengikut Tuhan itu tidak selalu nyaman. Mengikut Tuhan itu tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi yang pasti Bapak Ibu, kita tahu sekarang bahwa apa? Allah turut bekerja dalam apa? Segala sesuatu dalam semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dalam segala sesuatu artinya apa Bapak Ibu? Bukan cuma di saat-saat yang baik, tetapi di saat-saat yang tidak baik pun. Tuhan pakai itu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Amin. Bukan cuma hal-hal yang nyaman, bukan cuma hal-hal yang sesuai dengan keinginan kita. Tetapi segalanya Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua Bapak Ibu. Tuhan itu baik. Bukan karena Dia selalu menghindarkan kita dari yang tidak baik Bapak Ibu. Tetapi karena Tuhan selalu menyertai kita melalui situasi apapun. Amin Bapak Ibu. Dan cuma tidak berhenti di situ. Tuhan juga sanggup untuk memakai dan mengubahkan apa yang tidak baik menjadi baik untuk kehidupan kita. Amin. Amin. Pertanyaannya hari ini Bapak Ibu. Apakah kita bisa bersyukur kepada Tuhan ketika keadaan kita itu tidak ideal? Ketika keadaan kita itu tidak nyaman, ketika kita tidak merasa bahwa ini kayaknya mau mengucap syukur. Apakah kita bisa bersyukur di tengah keadaan yang tidak ideal Bapak Ibu? Paulus mengatakan di Filipi, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaan bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar apa Bapak Ibu? Mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di sini katakan Paulus ini bukan di tempat yang nyaman Bapak Ibu. Dia pernah tahu namanya rasanya tidak nyaman. Dia tahu yang namanya kekurangan. Dia tahu yang namanya kelaparan. Dia tahu yang namanya tidak sesuai dengan ekspektasinya dia. Tetapi dia mengucap syukur dan dia belajar untuk mencukupkan dirinya dia. Dia kekurangan Bapak Ibu, tetapi dia tahu rahasianya. Apa itu rahasianya? Bahwa kekuatan bersyukur bukan datang dari situasi, tapi dari Kristus yang tinggal di dalam kita. Amin. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana Bapak Ibu caranya kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan ketika kita tidak merasa bersyukur. Pernah mengalami seperti itu Bapak Ibu? Pernah tahu bahwa sebenarnya kita perlu mengucap syukur, tapi situasi kita membuat kita merasa tidak bersyukur.
merasa kurang puas, merasa tidak nyaman. Tapi hari ini kita akan belajar bersama-sama cepat saja Bapak Ibu. 3 hal. Bersyukur ketika tidak merasa bersyukur. Itu bagaimana caranya? Pertama dengan hidup dengan firman, bukan perasaan. Korintus mengatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Setiap hari Bapak Ibu kita punya 2 pilihan. Kita bisa hidup berdasarkan perasaan kita atau yang kita lihat. Atau kita bisa hidup sesuai dengan apa yang kita percaya atau kebenaran. Kalau saya bisa umpamakan Bapak Ibu, hidup dengan perasaan itu seperti cuaca. Bisa berubah-ubah, gampang untuk berubah. Hari ini terang, besok hujan. Besoknya mendung, besoknya terang. Kalau hidup berdasarkan perasaan itu bisa berubah-ubah. Hari ini mungkin kita merasa sukacita, besok kita mungkin depresi. Besoknya mungkin kita sedih, besoknya mungkin kita bahagia lagi Bapak Ibu. Perasaan itu bisa berubah-ubah. Perasaan itu bisa salah. Perasaan itu bisa berbohong. Tetapi kebenaran itu ibarat seperti sebuah kompas. Mau Bapak Ibu bawa kemanapun, kompas itu akan selalu menunjuk ke utara. Kebenaran itu akan selalu menunjuk kembali kepada Tuhan. Tetapi perasaan bisa salah dan bisa menipu. Mungkin Bapak Ibu pernah nggak merasa hidup kekurangan. Padahal sebetulnya dalam kehidupan kita itu berkatnya banyak. Mungkin kita merasa tidak adil karena orang lain yang mendapatkan apa yang kita inginkan. Mungkin kita merasa Tuhan tuh lambat dalam bekerja atau tidak bekerja. Tuhan tidak mendengarkan doaku. Padahal Tuhan tuh sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Kadang kita cuma hidup berdasarkan perasaan. Tapi perasaan kita bisa salah Bapak Ibu. Maka dari itu kita tidak bisa menjadikan perasaan sebagai fondasi hidup kita. Karena apa? Kalau kita menjadikan perasaan fondasi hidup kita akan banyak salahnya Bapak Ibu. Tetapi biarlah fondasi kita ini terbuat dari kebenaran firman Tuhan yang benar, murni dan tidak berubah. Supaya apa? Supaya hidup kita tidak terguncang ketika badai itu datang. Ketika hal-hal yang tidak baik itu terjadi, kita tetap tertuju kepada Tuhan. Kita hidup dengan firman bukan perasaan. Dan yang kedua Bapak Ibu, fokus pada siapa? Tuhan, bukan kekurangan. Semakin kita membandingkan Bapak Ibu, semakin kita akan melihat apa yang kurang. Semakin kita melihat apa yang kurang, semakin kecil kebaikan Tuhan terlihat di mata kita. Bukan kebaikan Tuhan berkurang Bapak Ibu, tapi kebaikan itu terlihat semakin kecil. Amsal mengatakan, dunia orang mati dan kebinasaan tidak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Mata manusia tidak akan pernah puas kalau pandangan kita hanya tertuju pada apa yang kita belum miliki Bapak Ibu. Hati kita akan selalu merasa kosong. Hati kita akan selalu merasa kurang. Itulah sebabnya Paulus mengatakan di Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tujukan matamu kepada yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau pandangan kita ke bumi, fokus kita kepada kekurangan kita, perbandingan tentang iri hati, maka kita akan terus merasa kurang. Tetapi kalau kita menunjukkan pandangan kita ke yang atas, kepada kebenaran, kepada Kristus, kepada janjinya dan kasih setianya, hati kita akan menemukan yang namanya rasa cukup, rasa puas Bapak Ibu. Bahkan di tengah kekurangan pun. Iri hati tumbuh saat kita menatap kepada apa yang hilang. Tetapi syukur tumbuh saat kita menatap kepada siapa yang kita miliki. Yaitu Yesus Kristus. Yang ketiga Bapak Ibu. Kalau kita mau bersyukur ketika tidak merasa bersyukur. Kita perlu untuk mulai menghitung berkat. Bukan mengeluh. Mata kita tertutup Bapak Ibu ketika kita ini mengeluh.
Kalau mengeluh itu seperti ini Bapak, kalau saya boleh kasih contoh sebentar ya Bapak Ibu. Kalau kita mengeluh, itu seperti mata kita tuh tertutup. Bapak Ibu melihat di atas panggung ini ada apa Bapak Ibu? Ada meja. Sekarang Bapak Ibu, kalau mata saya tertutup, apakah meja ini ada di sini? Maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa melihat responnya, harus saya dengar kayaknya. Ada? Ada, oke. Tapi saya kok nggak lihat Bapak Ibu. Di mana? Di mana mejanya Bapak Ibu? Saya tidak lihat, berarti sepertinya meja ini tidak ada. Betul atau salah? Salah. Karena walaupun mata saya tertutup, meja ini tidak pindah kemana-mana. Mejanya tetap ada Bapak Ibu. Tetapi yang terjadi adalah mata saya yang tertutup akan adanya meja ini. Betul Bapak Ibu? Begitupun juga di dalam kehidupan kita, kadang berkat Tuhan itu sudah ada. Kadang berkat Tuhan itu banyak dalam kehidupan kita. Tetapi karena kita iri hati, kita membandingkan satu dengan yang lain. Kita mengeluh kepada Tuhan. Kenapa aku gak punya ini? Kenapa aku gak punya itu? Seakan-akan mata kita ini tertutup akan adanya berkat Tuhan. Mazmur 103 mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah apa? Lupakan segala kebaikannya. Jangan lupakan kebaikan Tuhan, jangan lupakan berkat Tuhan. Kadang kita ini bukan tidak menerima berkat Tuhan, tetapi kita menyepelekan. Kita lupa, kita pikir ini berkatnya udah biasa aja, kecil-kecil aja. Karena kita selama ini sudah menerima. Kalau hari ini saya masih bisa hidup, itu sudah otomatis bukan berkat Tuhan lagi. Kalau saya masih bisa bernafas, itu udah otomatis. Itu memang Tuhan membuat kita supaya bisa bernafas, tapi itu bukan bagian dari berkat Tuhan. Kadang kita menyepelekan apa yang sudah menjadi berkat di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Tetapi dikatakan di dalam segala hal, jangan lupakan segala apa? Kebaikannya. Dari yang kecil maupun yang terbesar. Dari yang paling berpengaruh sampai yang kadang kita sepelekan Bapak Ibu. Semua itu berkat Tuhan dan semua itu kita perlu untuk mengucap syukur. Mengeluh membuat kita buta terhadap kebaikan Tuhan, tetapi menghitung berkat itu membukakan mata kita terhadap berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Amin. Jangan biarkan iri hati mencuri sukacita, damai dan syukur kita. Dan saya mau tutup dengan satu cerita ini Bapak Ibu. Baru-baru ini di negara Amerika ada seseorang yang dibunuh Bapak Ibu. Orang ini namanya adalah Charlie Kirk. Charlie ini adalah seorang aktivis politik dan dia ini juga penginjil Bapak Ibu. Penginjilnya dia bukan khotbah, tetapi dia punya podcast di YouTube dimanapun. Dia datang dari kampus ke kampus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari murid-murid ketika orang mengejek, menghina dia tentang kebenaran, tentang apa yang dia percayai. Dia membela kebenaran di situ. Dan baru-baru ini dia ditembak mati Bapak Ibu oleh seseorang karena dia berdiri dalam kebenaran dan dalam apa yang dia percayakan. Dan yang lebih sedihnya lagi Bapak Ibu, orang ini sudah berkeluarga. Istrinya yang bernama Erika yang di sebelah kiri sini. Erika ini beserta dengan 2 anaknya yang masih kecil Bapak Ibu. Beberapa hari setelah Charlie sudah ditembak, Erika membawakan pesan. Dan di dalam pesannya dia mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Dia katakan, dunia ini penuh kejahatan. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat amat baik. Dan dia membaca Roma 8 ayat 28 bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu, dia mengatakan ini bukan ketika dia sedang liburan, bukan ketika saat hidupnya dia sedang baik-baiknya, dia mendapatkan semua yang dia ingini. Tetapi justru dia menyampaikan pesan itu ketika dia kehilangan seseorang yang sangat penting dan sangat berharga bagi dia. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalau kita di situasi itu, apakah kita bisa mengatakan yang sama? Bagaimana kok dia ini bisa
berkata seperti itu? Bagaimana dia bisa tetap percaya bahwa Tuhan itu baik ketika dia kehilangan seseorang yang dia kasihi karena imannya kepada Tuhan? Bagaimana dia bisa mengucap syukur kepada Tuhan di tengah kesusahan ini, di tengah kehilangannya dia dan kesedihannya? Karena dia hidup dengan firman, bukan dengan perasaan Bapak Ibu. Karena dia fokus kepada Tuhan, bukan pada kekurangan. Dan karena dia menghitung berkat atau dia melihat berkat Tuhan, bahkan di tengah air mata. Dan yang saya mau tutup hari ini adalah bahwa kebaikan Tuhan itu tidak diukur dari keadaan, tetapi diukur dari salib Kristus yang sudah selesai. Amin Bapak Ibu. Hari ini saya mau mengajak kita semua, jangan tunggu badai lewat baru belajar bersyukur. Jangan tunggu sampai semua sudah terjawab dan semua sudah sempurna, baru kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi mulailah hari ini, di dalam rumah kita, di dalam pekerjaan kita, di tengah situasi kondisi kita, di tengah masalah dan bahkan air mata kita. Ayo mari kita mulai, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pencuri ucapan syukur itu nyata Bapak Ibu. Dan kalau dibiarkan dia akan terus datang dan merampas sukacita, damai sejahtera dan ucapan syukur kita. Tapi ingatlah hari ini, bagaimana kita bisa mengalahkan iri hati. Kita hidup dengan firman bukan perasaan. Kita fokus pada Tuhan bukan kekurangan. Dan kita menghitung berkat bukan mengeluh. Setiap hari Bapak Ibu, coba kita cari satu hal untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Di akhir hari kita malam ini Bapak Ibu, mulai hari ini, setiap hari. Coba kita melihat kembali dan kita lihat dan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku mengucap syukur karena ini. Tuhan aku mengucap syukur karena ini. Dan lama-kelamaan Bapak Ibu, sedikit demi sedikit, hati kita yang penuh dengan iri hati akan dipenuhi dengan ucapan syukur. Amin Bapak Ibu. Saya boleh minta tim untuk naik ke atas, tim praise and worship naik ke atas. Biarlah dunia melihat sukacita kita Bapak Ibu yang berasal dari Kristus. Dan supaya ketika badai itu datang, dan pasti yang namanya badai itu akan datang Bapak Ibu. Kita pun bisa berdiri seperti Erika dan mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat amat baik. Dan kita bisa mengatakan terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya mau mengajak kita untuk menyanyikan sebuah lagu sebelum kita tutup. Yes. Hari ini marilah kita datang ke dalam hadirat-Nya. Berterima kasih atas kebaikannya dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Sekali lagi katakan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Oh, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur
katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapak Ibu, hari ini saya mau mengajak sekali lagi kita nyanyikan. Tapi kita nyanyikan penuh dengan ucapan syukur. Coba kita ambil waktu sebentar untuk melihat, Tuhan, aku mengucap syukur hari ini. Untuk apa Bapak Ibu? Aku mengucap syukur untuk apa? Untuk pasanganku, untuk keluargaku, untuk anak-anakku, untuk kondisiku, untuk keadaanku, untuk kesetiaanmu, untuk Engkau yang tidak pernah meninggalkan aku. Hari ini marilah kita datang kepada Tuhan penuh dengan pengucapan syukur. Dan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih karena ini. Tuhan terima kasih karena Engkau telah mati bagiku. Tuhan terima kasih karena Engkau adalah Bapa yang baik. Amin Bapak Ibu. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi katakan, oh terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan sebab hari ini. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan.